warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Sefia Fidarani, NPM 19810012. Yang kedua ada Sarifah Fitriani, NPM 19810008. Yang ketiga ada Yuwanita Rizky, NPM 19810010. Yang ketiga ada Misbal Anam, NPM 19810034. Yang kelima ada Sherly Hasna, NPM 19810031. Yang keenam ada Zikratul Melia, NPM 19810044. Yang terakhir ada Misya Lea Salsabila, NPM 19810054. Surat berharga. Surat berharga adalah sebuah dokumen yang memiliki nilai uang yang dilindungi dan diakui oleh hukum untuk kepentingan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan, atau sejenis lainnya. Surat berharga sebagai suatu alat yang praktis dalam artian setiap orang yang ingin melakukan transaksi tidak perlu membawa uang dalam jumlah yang besar sebagai alat pembayaran, hanya dengan menggunakan surat berharga. Hal ini didasari karena faktor keamanan, di mana dewasa ini marak terjadi kejahatan, baik itu pencurian, penipuan, dan lain sebagainya, yang mana untuk tidak terkena masalah tersebut dibuatlah surat berharga. Ciri-ciri surat berharga: yang satu, berbentuk dokumen tertulis; kedua, harus memiliki nama; yang ketiga, terdapat beberapa tanda tangan dari pihak terkait; yang keempat, merupakan perintah atau janji tanpa syarat; yang kelima, di dalamnya terdapat akta perintah atau janji membayar; yang keenam, di dalamnya terdapat nama orang yang membayar; yang ketujuh, terdapat keterangan waktu pembayaran yang harus dilakukan. Macam-macam surat berharga: yang satu, cek; kedua, bilet giro; yang ketiga, wesel; yang keempat, promes atau surat sanggup bayar; yang kelima, sertifikat deposito; yang keenam, sertifikat Bank Indonesia; yang ketujuh, saham; yang terakhir, obligasi. Cek. Cek adalah surat berharga yang di dalamnya terdapat kata cek, yang artinya penerbit cek memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek, penggantinya atau pembawanya pada saat ditunjukkan. Syarat formal dalam cek: 1. Nama dan nomor cek; 2. Nama bank tertarik; 3. Perintah bayar tanpa syarat; 4. Nama penerima dana; 5. Jumlah dana dalam angka dan huruf; 6. Tempat pembayaran harus dilakukan; 7. Tempat dan tinggal penarikan cek; 8. Tanda tangan penarik. Bilet giro. Bilet giro adalah suatu cara pembayaran yang hampir merupakan kebalikan dari sistem cek, berupa surat perintah untuk membukukan sejumlah uang dari rekening seseorang kepada rekening lain yang ditunjuk surat tersebut. Syarat formal bilet giro: 1. Nama dan bilet giro; 2. Nama bank tertarik; 3. Perintah bayar tanpa syarat; 4. Nama dan nomor rekening pemegang atau penerima; 5. Nama dan alamat bank penerima; 6. Jumlah dana dalam angka dan huruf; 7. Tempat dan tanggal penarikan; 8. Tanda tangan dan nama jelas penarik. Wesel. Wesel adalah surat berharga yang berisi perintah tak bersyarat dari bank penerbit draft tersebut kepada pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang tertentu atau orang yang ditunjukkan pada waktu yang telah ditentukan. Syarat formal wesel yaitu: 1. Nama surat wesel; 2. Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu; 3. Nama orang yang harus membayar; 4. Penetapan hari bayar; 5. Penetapan tempat pembayaran; 6. Nama orang yang menerima pembayaran; 7. Tempat dan tanggal wesel ditarik; 8. Tanda tangan penarik. Promes atau surat sanggup bayar. Surat sanggup bayar adalah surat berharga yang membuat kata accept atau promise. Dengan surat sanggup, penerbit menyanggupi untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang disebut atau penggantinya membawa surat tersebut pada hari pembayaran.
Syarat promes. 1. Memuat kata sanggupan atau promes atas kepada pengganti. 2. Kesanggupan tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. 3. Menunjukkan hari bayarannya. 4. Penempatan tempat di mana pembayaran harus terjadi. 5. Nama orang yang kepadanya atau kepada orang lain yang ditunjukkan olehnya pembayaran harus dilakukan. 6. Tanggal dan tempat surat sanggup ditandatangani. 7. Tanda tangan orang yang mengeluarkan surat sanggupan atau penanda tanganan. Sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah produk yang ditawarkan oleh bank dan kredit union yang memberikan premi suku bunga sebagai imbalan bagi pelanggan yang setuju untuk meninggalkan setoran lump sum tanpa tersentuh untuk jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Hampir semua lembaga keuangan menawarkan, meskipun tergantung pada masing-masing bank, syarat sertifikat deposito yang ingin ditawarkannya. Seberapa besar nilainya akan dibandingkan dengan produk tabungan dan pasar uang bank, dan peraturan apa yang dilakukan untuk penarikan awal. Saya Serlia Snafaradila akan membacakan slide selanjutnya, yaitu tentang Sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek, yaitu 1-3 bulan dengan sistem diskonto. Saham. Saham adalah pernyataan modal seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, kita memiliki klaim atas pendapatan perusahaan berupa klaim atas aset perusahaan dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Obligasi. Surat berharga jenis ini merupakan surat utang jangka menengah hingga panjang yang dapat dipindah tangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi dapat diterbitkan oleh korporasi atau negara. Dasar hukum surat berharga. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas UU PT. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Yang ketiga, BI Nomor 1/10-PBI/1999 tentang portofolio obligasi pemerintah. Fungsi surat berharga. Pertama, sebagai alat pembayaran sah dalam bentuk cek, wesel, hingga biliet giro. Yang kedua, sebagai instrumen dalam memindahkan hak tagih karena surat berharga dapat diperdagangkan. Yang ketiga, sebagai surat yang dapat dijadikan bukti hak tagih atau surat legitimasi. Yang keempat, sebagai surat bukti dalam berinvestasi meliputi surat obligasi dan surat saham. Tujuan surat berharga. Tujuan surat berharga yaitu untuk berbagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, meskipun telah disebutkan bahwa surat wesel cek adalah dapat diperjualbelikan dengan mudah, tetapi dilakukan hanya ada insiden saja. Namun demikian, tidak harus selalu begitu atau bersifat mutlak, karena tujuan penerbitnya bukanlah untuk diperjualbelikan. Manfaat surat berharga yang pertama, ada secara yuridis, alat pembayaran, alat pemindahan hak tagih karena diperjualbelikan, surat legitimasi, surat bukti tagih. Dari segi fungsinya, surat yang bersifat hukum kebendaan, Zakenrechtstelijke Paperin, surat tanda keanggotaan dari persekutuan, Lidmatiska Papieren, surat tagihan hutang, Schuldhorderings Papieren.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.